Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan KL. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah rumah tangga dengan judul Kubuat Suami dan Wanita. Itu menderita setelah ketahuan selingkuh. Simak kisahnya berikut ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah tanggaku yang selama ini tampak sempurna dari luar ternyata menyimpan rahasia kelam yang begitu menjijikkan. Aku, Naila, seorang istri yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kesetiaan buta. Aku mencintai suamiku Rino lebih dari diriku sendiri. Bahkan ketika dia mulai berubah dingin, aku selalu mencari alasan untuk membenarkannya. Mungkin dia lelah bekerja, mungkin ada tekanan di kantornya, mungkin dia sedang ada masalah yang belum bisa dia ceritakan. Tapi malam itu, semua yang kusebut sebagai mungkin berubah menjadi kenyataan yang menamparku begitu keras. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang belum juga terbuka meski jam menunjukkan pukul 11 malam. Biasanya, aku akan menunggunya dengan secangkir teh hangat dan senyum sabar. Tapi tidak malam ini. Malam ini aku duduk dengan tangan yang gemetar memegang selembar kertas. Sebuah nota parkir hotel bintang 5 dengan tanggal hari ini dan lebih mengejutkan lagi atas nama suamiku. Bibirku mengatup rapat. Aku menahan tangis, menahan amarah, menahan segalanya yang berkecamuk di dadaku. Aku tidak ingin meledak sebelum aku tahu pasti, tapi hatiku sudah bicara lain. Dan seperti takdir yang bermain kasar, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Kamu masih percaya dia pulang malam karena lembur? Hatiku berdesir. Ini bukan hanya firasat. Ini kenyataan yang bersiap menghancurkan semua yang kupikir nyata. Aku membalas, siapa kamu? Tapi tidak ada balasan. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus apa, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak bisa lagi diam. Ketika akhirnya Rino pulang, dengan wajah lelah dan dasi yang longgar, aku tidak menyambutnya seperti biasa. Dia tertegun melihatku masih terjaga. Naila, kamu belum tidur? Tanyanya, mencoba bersikap seperti biasa. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum. Kamu dari mana? Dia terdiam sejenak, kemudian menjawab, kantor, lembur. Aku mengangguk pelan, lalu menyodorkan nota parkir hotel itu. Kalau begitu, kantor kamu pindah ke hotel bintang 5 ya sekarang? Dia menegang. Seketika wajahnya kehilangan warna. Ini bukan seperti yang kamu pikir, katanya tergagap. Aku menghela napas. Lalu seperti apa Rino? Jelaskan padaku. Aku ingin tahu. Dia terdiam. Tak ada kata yang keluar. Dan dari diamnya itu aku tahu. Aku telah menjadi istri yang dibodohi. Dikhianati. Dibakar dari dalam. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidak ingin dia tahu bahwa hatiku hancur. Aku ingin dia berpikir aku baik-baik saja. Karena aku tahu, jika aku ingin membalas, aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku hancur. Tidak malam ini, tidak sekarang. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang temanku, Intan. Dia adalah sahabatku sejak kuliah, yang kini bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi digital. Seseorang yang bisa melacak lebih dari yang bisa dibayangkan. Intan, aku butuh bantuan. Aku ingin tahu siapa wanita yang selama ini bersama Rino, kataku tanpa basa-basi. Dan Intan dengan wajah serius hanya berkata, berikan aku waktu 2 hari. 2 hari yang panjang. 2 hari di mana aku harus pura-pura tidak tahu. 2 hari di mana aku tidur di ranjang yang sama dengan suami pengkhianat. 2 hari di mana aku harus menyembunyikan tangis di balik bantal dan menyimpan dendam dalam hati. Dan pada hari ketiga, Intan mengirimiku sebuah foto. Foto yang mengubah hidupku. Rino, bersama seorang wanita, di sebuah restoran mewah, tertawa, berpegangan tangan. Wajah wanita itu tidak asing. Itu Maya, teman sekantorku. Teman yang sering kubela saat dia dibicarakan oleh teman lain karena gaya hidupnya yang bebas. Teman yang sering makan siang denganku. Yang sering bercerita bahwa dia iri pada rumah tanggaku yang terlihat bahagia. Ternyata dia tidak iri. Dia menginginkan hidupku. Tanganku mengepal, tapi aku tetap tenang. Aku tidak akan menyerang. Aku akan menunggu. Aku akan membuat mereka jatuh. Pelan-pelan. Dan mereka tidak akan pernah tahu dari mana datangnya. Aku memulai rencanaku dengan senyuman. Senyum palsu yang menyembunyikan luka, dan rencana balas dendam yang akan kuluncurkan seperti badai. Aku menyiapkan semuanya, dokumentasi, bukti, dan cerita palsu yang akan mereka yakini sebagai kenyataan. Dan saat mereka lengah, aku akan tarik tirai itu, dan membiarkan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Tapi justru disinilah semuanya mulai jadi lebih rumit. Karena ketika aku mulai menyelidiki lebih dalam, aku menemukan bahwa perselingkuhan ini bukan hanya tentang cinta terlarang. Ada rahasia besar di balik hubungan Rino dan Maya. Rahasia yang lebih menjijikkan dari sekadar perselingkuhan. Rahasia yang melibatkan keluargaku. Rahasia
yang bisa membuatku gila jika tidak hati-hati. Dan aku bersumpah, aku akan membongkar semuanya. Bahkan jika aku harus menyakiti mereka seperti mereka telah menyakitiku, bahkan jika aku harus kehilangan segalanya, karena aku tidak akan jadi korban lagi, aku akan jadi mimpi buruk mereka. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju kerja seperti biasa. Rino masih tidur, dan aku menatap wajahnya yang tampak tenang seolah-olah tak pernah menyimpan dosa. Tanganku gatal untuk melemparkan sesuatu ke arah wajahnya, tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Belum. Setidaknya belum sampai aku bisa membuatnya merasakan sakit yang sama. Hari ini aku berangkat lebih awal dari biasanya. Tapi bukan untuk ke kantor. Aku menuju sebuah tempat yang bisa membantuku menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Maya. Aku menemui Intan kembali. Tapi kali ini, dia membawa kabar yang membuat darahku berdesir. Maya itu bukan sekadar teman sekantormu. Aku menemukan sesuatu yang agak sulit dipercaya. Ucap Intan sambil menyodorkan sebuah map berisi berkas-berkas. Mataku membaca setiap lembar dan napasku tercekat. Di dalam berkas itu ada salinan laporan polisi, foto-foto hitam putih, dan surat adopsi. Apa ini? Tanyaku nyaris berbisik. Nama aslinya bukan Maya. Dia dulunya anak asuh dari panti asuhan yang pernah didanai ayahmu. Dan lebih gila lagi, dia punya sejarah kelam sama keluargamu. Sejarah kelam gimana maksudnya? Intan diam sejenak lalu berkata, "Kau tahu waktu dulu ayahmu bangkrut karena proyek fiktif? Ternyata ada seseorang yang menyebarkan informasi internal ke media dan membuat nama keluargamu hancur. Tahu siapa? Dia." Mataku membelalak. "Tunggu, maksudmu Maya? Maya yang sekarang jadi selingkuhan suamiku adalah orang yang menghancurkan keluargaku dulu?" Intan mengangguk pelan. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpaku. Ini bukan hanya perselingkuhan. Nitya adalah dendam. Dendam yang sudah lama disiapkan dan aku adalah target akhirnya. Aku beranjak dari sana dengan kepala penuh tanya. "Maya, kenapa? Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Dari keluargaku?" Sesampainya di kantor, aku mencoba bersikap biasa. Tapi saat aku melihat Maya sedang tertawa di ruang pantry bersama beberapa rekan, darahku mendidih. Tatapan kami bertemu sejenak, dan dia tersenyum manis padaku, seolah tak terjadi apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku membalas senyuman itu. Senyuman yang lebih manis, tapi menyimpan racun di baliknya. Malam harinya aku mulai menyusun strategi. Langkah pertama, aku harus membuat Rino percaya bahwa aku masih lugu dan tidak tahu apa-apa. Langkah kedua, aku harus mendekati Maya. Membuatnya percaya bahwa aku menganggapnya teman. Langkah ketiga, aku akan mengadu domba mereka. Sedikit demi sedikit hingga mereka saling mencurigai. Tapi ternyata, rencanaku berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Suatu malam, Rino pulang dalam keadaan mabuk. Dia duduk di sofa, tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis. "Kenapa kamu nikahin aku, Nay?" Katanya lirih. Aku terdiam. "Apa maksudmu?" Dia menatapku dengan mata merah. "Kamu tahu nggak? Aku mah nggak pernah cukup buat siapa-siapa. Bahkan buat Maya, dia cuma manfaatin aku." Aku menahan napas. "Maya?" Dia tertawa lagi. "Dia pacarin aku buat deket sama keluargamu. Aku cuma pion." Dan di sanalah aku tahu bahwa mungkin Rino juga korban. Tapi aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Rasa kasihan itu hanya sesaat. Karena pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Dan sekarang aku punya senjata baru. Maya tidak mencintai Rino. Maya hanya mendekatinya untuk satu tujuan, membalas dendam pada keluargaku. Tapi ada yang lebih gila lagi. Aku kembali bertemu Intan keesokan harinya. Dan dia membawa satu lagi kejutan. "Sepertinya kamu harus lihat ini sendiri," katanya. Lalu memutar rekaman dari CCTV sebuah restoran. Aku melihat Maya duduk bersama seorang pria tua, dan aku mengenalinya. Itu pamanku, adik dari ayahku yang pernah kami usir karena menipu perusahaan. "Jadi, Maya bekerja sama dengan Paman Seno?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Dan sepertinya mereka merancang semua ini sejak bertahun-tahun lalu," kata Intan pelan. Kepalaku pusing. Jadi bukan hanya Maya yang menyimpan dendam, tapi juga keluargaku sendiri yang ikut bermain. Aku ditikam dari dua arah. Dan di titik ini aku tahu, permainan belum dimulai. Aku bukan hanya akan membalas Rino. Aku akan menyeret Maya, pamanku, dan siapapun yang ikut menjatuhkan keluargaku ke dalam lubang yang sama. Tapi untuk itu, aku harus menjadi sosok yang berbeda. Aku harus menjadi Naila yang baru. Seseorang yang bahkan diriku sendiri pun tak akan kenali lagi. Aku menyebut babak baru ini sebagai permainan bayangan. Segalanya harus terlihat alami. Tak boleh ada yang curiga aku sudah tahu. Tapi perlahan, aku akan menyuntikkan racun ke dalam hubungan mereka.
sedikit demi sedikit, hingga semuanya runtuh dari dalam. Pagi itu, aku sengaja datang ke kantor lebih pagi dan menunggu Maya di pantry. "May," sapaku ramah saat dia masuk. "Oh Naila, pagi banget," ujarnya sedikit kaget. Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku mikir semalam, kita belum pernah ngopi bareng ya. Aneh juga, padahal kita satu divisi. Maya tertawa. "Bener juga. Ya udah, ayo ngopi." Dan di sanalah aku memulai langkah pertama. Mendekatinya, membuatnya merasa nyaman, menurunkan pertahanannya. Sepanjang obrolan, aku tidak menunjukkan sedikit pun bahwa aku tahu dia tidur dengan suamiku. Justru aku memujinya. "Aku sering lihat kamu rapi banget. Aura kamu tuh berkelas," kataku. Matanya berbinar lalu dia merespons, "Wah, aku juga suka banget sama gaya kamu. Klasik tapi elegan. Kamu bisa berbohong, Maya. Tapi aku jauh lebih ahli dari yang kamu kira." Di sisi lain, aku mulai melibatkan seorang teman lama, Genta, yang kini bekerja sebagai analis data dan IT security di sebuah startup. Aku meminta bantuannya untuk menyadap ponsel Rino secara halus, bukan untuk membuka aibnya, tapi untuk mendapatkan akses penuh ke percakapan Maya dan siapapun yang ada di balik konspirasi ini. Butuh 2 hari dan akhirnya Genta berhasil masuk, dan dari sanalah segalanya menjadi lebih panas. Aku dapat semua backup WhatsApp-nya, termasuk voice note, kata Genta. Salah satu voice note itu memperdengarkan suara Maya sedang bicara dengan Paman Seno. "Aku udah pegang semua dokumen Rino. Dia tanda tangan tanpa baca. Kita tinggal tunggu waktu buat ngejual asetnya ke perusahaan bodong yang udah disiapin." Rasanya seperti napas tercekat di tenggorokan. Mereka tidak hanya menghancurkan rumah, tanggaku, mereka merencanakan perampokan besar-besaran dengan memanfaatkan nama Rino. Dan Rino benar-benar bodoh atau terlalu dibutakan cinta. Malam itu aku berpura-pura tidur saat Rino pulang, tapi aku mencium aroma parfum wanita dari bajunya dan bukan parfumnya. "Maya, aku tahu persis karena aku pernah menciumnya dari scarf yang pernah tertinggal di mobilnya. Jadi, Maya bukan satu-satunya. Hebat. Bahkan Maya pun tidak tahu bahwa dia juga dikhianati." Pikiran gilaku mulai muncul. Bagaimana kalau aku justru membuat Maya tahu semua tentang kelakuan Rino? Tapi aku tidak bisa menyerang langsung. Aku harus buat dia curiga perlahan, seperti orang kehilangan akal karena dibayang-bayangi rasa tidak percaya. Dan akhirnya, aku mulai mainkan satu bidak lagi. Aku mengirimkan foto Rino bersama perempuan lain ke nomor WhatsApp Maya dari nomor tak dikenal. Tak hanya satu foto, tapi beberapa. Dan dengan kalimat, "Cowok yang kamu banggakan ternyata lebih liar dari yang kamu kira." 1 jam kemudian, aku melihat Maya keluar dari kantor dengan wajah tegang. Permainan telah dimulai. Hari-hari berikutnya, aku mendekati Maya lebih dalam. "Aku bingung, Nay. Kamu pernah ngerasa cowok kamu berubah tapi kamu nggak tahu kenapa." Aku menatapnya lama. "Maksud kamu, Rino?" Dia terdiam sesaat lalu tersenyum kaku. "Aku cuma nanya secara umum kok." Aku tersenyum simpul. Kalau aku lebih percaya feeling. Kalau aku curiga, biasanya memang ada yang disembunyikan. Dan kata-kata itu membuat Maya makin gelisah. 1 minggu kemudian, Maya mulai memata-matai Rino. Dan puncaknya terjadi saat aku sengaja meninggalkan bros milik perempuan lain di dalam mobil. Rino, sebuah bros mencolok berbentuk bunga emas yang bahkan aku yakin Maya tidak pernah pakai. Dan benar saya melihat Maya menemukannya lebih dulu. "Apa ini?" katanya sambil mengangkat bros itu di depan wajah Rino. "Waduh, itu kayaknya punya Naila deh." Aku hampir tertawa mendengar rekaman CCTV mobil mereka yang berhasil Genta sadap. "Jangan bohong, Rin. Aku tahu bros-bros Naila. Ini bukan gayanya dia. Dan kamu bilang semalam kamu lembur. Padahal aku tahu kamu check-in di Hotel Rimban pukul 10 malam. Rino mulai panik. "May, kamu salah paham." Dan dari sinilah mulai terjadi gesekan. Di sisi lain, aku terus mempermainkan Paman Seno. Aku mengirim email anonim berisi potongan rekaman Maya yang berkata, "Kalau kita sudah dapat asetnya, kamu bebas. Aku punya rencana sendiri untuk masa depan. Dan itu bukan bareng kamu." Tak lama kemudian, Paman Seno mulai meragukan loyalitas Maya. Pertikaian internal mulai terjadi. Aku menyulut perang di dalam kubu mereka. Dan saat semuanya mulai goyah, aku mengumpulkan semua bukti, laporan, percakapan, voice note, foto, dan mencetaknya dalam satu bundel tebal. Bundel yang akan kukirimkan ke kantor pusat Rino. Tak hanya itu, aku juga menyiapkan pengacara terbaik untuk memproses semua pelanggaran hukum yang dilakukan Maya dan pamanku. Penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan, pencucian uang, semuanya sudah ada. Tapi aku belum akan melakukannya sekarang. Aku masih ingin melihat mereka saling menghancurkan lebih dulu. Karena tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat 2 musuhmu saling bunuh
tanpa tahu bahwa kamulah dalangnya. Tak ada yang lebih indah dari menyaksikan benteng musuh runtuh oleh tangan mereka sendiri. Sudah sebulan sejak aku menyusup ke lingkaran maya. Dan dalam waktu sesingkat itu, aku sudah menyalakan bara di antara mereka. Sekarang bara itu berubah jadi api. Pagi itu, kantor gempar. Maya menangis histeris di lorong. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat. Paman Seno keluar dari ruangannya sambil membanting pintu. Semua mata tertuju pada mereka. Aku udah kasih semuanya, Seno. Kenapa kamu laporin aku ke direktur? Paman Seno menatapnya penuh benci. Karena aku tahu kamu cuma manfaatin aku, Maya. Setelah kamu pegang dokumen dan transaksi gelap itu, kamu mau tinggalin aku? Aku nggak pernah janji mau sama kamu. Dasar laki-laki tua nggak tahu diri. Suasana makin panas. HRD turun tangan memisahkan mereka. Tapi semuanya sudah terekam. Sudah terlalu telat. Dan hari itu juga, 2 nama dicoret dari sistem kepegawaian kantor, Maya dan Paman Seno. Sementara itu, Rino menerima panggilan dari kantor pusat. Dokumen-dokumen yang kukirimkan sudah sampai ke tangan para direksi. Bukan hanya skandal perselingkuhan yang dibahas, tapi juga rekam jejak Rino dalam menyetujui transaksi gelap yang digunakan Maya untuk menggelapkan dana proyek. Mulai besok, kamu dinonaktifkan dari jabatanmu, diucap Direktur Utama. Audit internal sedang berjalan. Kalau terbukti kamu terlibat, kamu bisa masuk penjara. Hino terdiam. Dunia runtuh di depan matanya. Dia pulang ke rumah dengan tubuh lunglai, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyambutnya di depan pintu. Semua ini salah kamu, Naila. Teriaknya saat masuk rumah. Aku menoleh pelan. Salahku? Salahku karena kamu tanda tangan dokumen tanpa baca? Atau salahku karena kamu tidur dengan 2 wanita sekaligus? Dia menatapku tajam, tapi tak bisa menjawab. Dia tahu semuanya benar. Aku akan cerai, ujarku tenang. Tapi bukan sekarang. Dia memicingkan mata. Apa maksudmu? Aku akan menuntutmu setelah semua hukummu selesai. Setelah kamu bukan siapa-siapa. Setelah kamu bangkrut dan dipermalukan. Dan aku meninggalkannya sendiri di ruang tamu yang dingin. 2 minggu kemudian, polisi menangkap Maya di apartemennya. Bukti-bukti penggelapan dan rekaman percakapan cukup kuat untuk menahannya. Sementara Paman Seno menghilang dari kota. Kabarnya dia mencoba kabur ke luar negeri, tapi dicegat di bandara karena laporan penggelapan yang kukirimkan ke pihak imigrasi. Bagaimana dengan Rino? Dia kehilangan semuanya. Rumah dijaminkan untuk menutupi denda dan utang perusahaan. Mobilnya ditarik leasing. Rekeningnya dibekukan. Dan akhirnya aku pun menggugat cerai. 2 bulan setelah semua berakhir, aku duduk di sebuah kafe kecil di Bali. Angin pantai membelai rambutku pelan. Di depanku duduk seorang wanita muda, wajahnya tegas, matanya menyimpan cerita panjang. Jadi semuanya berhasil, tanyanya. Aku mengangguk. Sesuai rencana. Terima kasih, Livia. Tanpa bantuanmu, aku nggak bisa menyusup ke sistem internal Maya dan Seno. Livia tersenyum. Mereka pikir mereka bisa main kotor, tapi mereka nggak tahu siapa Naila sebenarnya. Dan disinilah plot twist sebenarnya dimulai. Karena aku bukan sekadar istri yang diselingkuhi, aku juga anak dari salah satu pendiri yayasan keuangan tempat Maya dan Seno beroperasi. Nama ayahku sengaja kusembunyikan setelah kematiannya, karena aku tahu ada sesuatu yang busuk di dalamnya. Maya dan Paman Seno pernah terlibat dalam kasus yang membuat ayahku dipecat dan kemudian sakit hingga meninggal. Tapi mereka berhasil menutupinya. Dan saat aku tahu Rino terlibat dengan mereka, aku diam-diam menyusun rencana bertahun-tahun. Pernikahan ini adalah bagian dari misi balas dendamku. Rino hanyalah jalan untuk masuk ke sarang mereka. Aku tahu dia lemah. Dan aku tahu Maya suka laki-laki berseragam yang berduit. Aku sengaja memperkenalkan Rino ke Maya dalam sebuah acara kantor. Aku biarkan mereka tergoda satu sama lain. Aku bahkan memalsukan laporan keuangan perusahaan agar Maya percaya bahwa Rino punya aset yang bisa dimanfaatkan. Dan semuanya berhasil. Aku membuat mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Tanpa aku perlu menyentuh mereka secara langsung. Kini aku bebas. Nama ayahku sudah dipulihkan secara hukum setelah audit. Yayasan menguak semua kebenaran. Aku mendapatkan kompensasi penuh sebagai ahli waris. Bahkan perusahaan menawarkan aku posisi komisaris, yang kutolak dengan anggun. Karena aku punya rencana baru. Aku akan mendirikan yayasan dengan nama ayahku. Dan hidup dengan tenang. Sebagai wanita yang telah mengembalikan keadilan tanpa kehilangan martabat. Sementara itu, di penjara wanita, Maya duduk sendirian di dalam sel, matanya kosong menatap dinding. Dan di sel pria, Rino tertunduk ditinggalkan dunia. Mereka tak pernah tahu bahwa istri yang mereka remehkan adalah bidak terakhir yang menghancurkan semua. Dan kini, aku menutup permainan ini. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL. Kita ketemu di cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.